Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i wal amilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikh masyayikhina wa nahusul khusus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Mukhtar Bastul Birri wa Syekh Ma'sum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Armani Anwar wa Syekh Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Ahmad Khudari wa Syekh Sigit Waluya, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidh Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Ma'sum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi ummi wa jasakuna bid Ahmadi wa Abi Haji Muslim al-Hasan wa ukhti Siti Juwariyah wa ukhti Siti Aisyah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي محذورة أبي محذورة رضي الله عنه رضي الله عنه أبو محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ستنجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمه الأذان. Allama iku mulang sapa jeneng Nabi, allama iku mulang sapa jeneng Nabi hu ing Abu Mahdhura al adzana ing adzan. Fadzakara maka nyebutaken sapa jeneng Nabi fihi ing dalam hadis at-tarji'a fihi ing dalam adzan iku nggih mboten hadis pendian. Fadzakara maka nyebutaken sapa jeneng Nabi fihi ing dalam adzan at-tarji'a ing baleni adzan. Akhraja ngetokaken ing hadis sapa muslim walakin dzakara lan tapi nyebutaken sapa jeneng Nabi at-takbira ing takbir fi awalihi ing dalem awal adzan marrataini kelawan kaping pindho faqat. Barawa lan critan ing hadis sapa al-khamsatu imam yang 5 fadzakaruhu mongko nuturaken sapa imam 5 ing hadis murabba'an hali kaping papat, jadi tidak marrata ini tapi murabba'an. Jadi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, itu 4 kali. Tetapi kalau yang menurut Muslim tadi enggak, jadi hanya 2 kali kan itu. Hanya 2 kali. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdhura. Itu. Jadi adzan, cara adzan seperti itu. Wan Anasin radhiyallahu anhu, sing Anas radhiyallahu anhu qala itu sapa Anas, umira Bilalun ayyashfa al-adana syafa'an wa yutira al-iqamata illa al-iqamah, yakni illa qawluhu qad qamatis shalah. Umira den perintah sapa Bilal ayyashfa yen to ganepaken sapa Bilal al-adana ing adzan syafa'an kelawan ganep temenan, wa yutiralan ganjilaken sapa Bilal al iqamata ing iqamah illal iqamata kejaba ketika mengucapkan lafaz iqamah, yakni negesi sapa Anas bin Malik illa qaulahu kejaba pengendikane si Bilal qad qamatis shalah, qad qamat teman-teman berdiri apa as-shalatu salat. Jadi Bilal itu diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika adzan bagaimana caranya, ketika adzan itu genap. Makanya diulang kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi genap. Kalau takbirnya yang pertama itu 4. Asyhadu an la ilaha illallah 2, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2, hayya 'alas shalah 2, hayya 'alal falah 2, Allahu akbar
la ilaha illallah. Itu jadi digenap-genapkan. Sementara kalau untuk iqamat itu ganjil. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nah, gitu. Kecuali yang qad qamatis shalah, itu yang dua kali. Muttafaqun alaihi. Ai hadza muttafaqun alaihi wa lam yadhkur lan ora nuturaken sapa muslim al istitsna'a ing istisna. Jadi kalau menggunakan satu matan dari Imam Muslim itu tidak ada kata-kata illal iqamata. Kalau tidak ada istisna berarti apa? Ketika mengucapkan qad qamatis shalah juga cukup sekali. Ngeten. Wali Nasai lan ketua Imam Nasai amar perintah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan ing Bilal, jadi tidak umir atau tapi amar Nabi Bilalan ngoten. Wa an Abi Juhaifah lan sang Abu Juhaifah qala ketika sapa Abu Juhaifah raaitu Bilalan iku yu'adzinu, raaitu ningali sapa ingsun Bilalan ing Bilal yu'adzinu halit adzan sapa Bilal wa atatabba'a lan niti ningali ingsun fahu ing mulute si Bilal. Jadi saya betul-betul mengikuti, melihat itu mulutnya. Hauna ing arah tengen, wa hauna ing arah kiwa, wa isba'ahu lan driji lorone si Bilal fi udunai ing dalam telinga lorone si Bilal. Rawa ceritakan hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa sahaha lan yuhakir sapa hadis sapa Tirmidzi ing hadis. Nah, ngoten. Jadi ketika Abu Juhaifah itu melihat bagaimana Bilal itu adzan, itu ketika gini, hayya 'alas shalah, itu menghadap ke kanan. Nah, terus ketika hayya 'alal falah menghadap ke kiri kan itu. Nah, tangannya itu di sini, di tangannya, jarinya itu ditutupkan sini kan itu. Jadi sopo antar. Nah, ini kalau menggunakan konteks sekarang itu dipertanyakan kan, apakah masih tetap disunahkan untuk menengok ke kanan dan menengok ke kiri kan itu. Kenapa dulu harus menengok kanan dan menengok ke kiri? Karena waktu itu belum ada yang namanya pengeras suara kan itu, pengeras suara. Jadi agar orang yang ada di sebelah kanannya juga terdengar, agak ke kanan. Agar orang yang sebelah kiri terdengar, dia menoleh ke kiri kan itu. Kalau kita berpendapat bahwa al-hukmu yaduru ma'illatihi adaman wa wujudan, kalau hukum itu bisa berubah karena perubahan ilat, maka sangat boleh jadi sekarang tidak perlu untuk noleh ke kanan dan noleh ke kiri kan itu. Kenapa tidak perlu? Karena yang noleh-noleh tidak perlu kepala orangnya yang perlu noleh apanya? Pengeras suaranya. Jadi ada yang di sebelah utara masjid, sebelah utara masjid, selatan masjid, timur masjid, barat masjid, kasih pengeras suara semua. Oh, itu terdengar sampai mana-mana kan itu. Kita beruntung di Indonesia itu. Di Indonesia itu kita orang takmir masjid bisa memasang pengeras suara di mana-mana kan itu. Kalau di negara-negara lain enggak. Di negara-negara lain enggak. Iya. Memang kebebasan beragama di Indonesia itu luar biasa. Coba saudara perhatikan itu. Kalau ada pengajian ya, misalkan pengajian Maulidin Nabi, dilaksanakan di mana itu? Dilaksanakan di halaman masjid. Karena yang datang banyak sehingga sampai menutup jalan. Jadi menutup jalan untuk pengajian itu di Indonesia sangat mungkin. Saudara kalau mengadakan pengajian seperti ini di Mekah sana, hatta di Mekah akan dilarang itu kan. Akan dilarang. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang berpendapat bahwa di Indonesia itu yang namanya kebebasan mengekspresikan agamanya itu dibatasi, itu karena orang itu tidak pernah tahu bagaimana negara-negara lain. Nah, ngoten kan itu. Jadi Indonesia, jadi kita bisa mengekspresikan agama kita kan dengan sampai sebebas-bebasnya kan gitu ya. Ngoten. Wal Ibnu Majah itu Ibnu Majah wa ja'ala lan dadi sapa Bilal isbi'aihi ing driji penuduh lorone dua petunjukane itu
lorone Bilal fi udunaihi ing dalem telinga lorone Bilal, wali Abi Dawud lan kedua Imam Abu Dawud wa lawau ngengokaken sapa Bilal unuqau ing gulune si Bilal lamma balagha ketika sampai hayya 'alas shalah, ketika sampai hayya 'alas shalah noleh kemana? Yaminan ing arah tengen wa shimalan ing arah kiwa. Jadi ketika yang pertama hayya 'alas shalah, terus bila ke kiri hayya 'alas shalah, gitu. Jadi ke kanan ke kiri. Itu menurut Abu Daud seperti itu. Walam yastadir lan orang ngubengaken anggota tubuhe, jadi sing noleh cuman tadi napa sirahe tok, gulune tok. Wa aslu ta'aslin hadis iku fi sahihaini ing dalam kitab Bukhari lan Muslim. Wa Nabi Mahdhurah sang Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam setunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabaiku gumunaken ing Kanjeng Nabi apa sautu si gumunaken sautu suarane si Abu Mahdhurah fa'allama mangko nuli mulang sapa Nabi hu ing Abu Mahdhurah al adzana ing adzan rawa cerita hadis sapa Ibnu Huzaimah jadi Rasulullah sedemikian heran ke suara Abu Mahdhurah itu Abu Mahdhurah. Jadi karena ketika adzan suaranya bagus, akhirnya diajari oleh Rasulullah bagaimana si adzan itu kan itu. Wa Jabir bin Samurah sang Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ketika sahabat Jabir bin Samurah shallaitu salat sapa ingsun man Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-idaini ing raya loro ghaira marratin lawan tanpa sesaambalan wala marrataini lan tidak dua kali. Saya itu sholat sudah berkali-kali bersama Rasulullah sholat id, tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali, angatan bi ghairi adzanin tanpa adzan wala iqamatin lan tanpa iqamah, angatan. Jadi kalau untuk sholat id, Idul Fitri, Idul Adha itu tanpa ada adzan dan tanpa ada iqamah, angatan. Jadi tidak ada adzan dan iqamah itu. Rawan cerita hadis Muslim wa nahwulan umpamane hadis niki fil muttafaqin alaihi ing dalem kang disepakati apa alaihi ing atase hadis niki an Ibnu Abbas wa ghairu salani Ibnu Abbas. Jadi hadis yang selafat atau semana seperti ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Jadi tidak dari Jabir bin Samurah. Artinya bahwa hadis ini tidak hanya punya tabi tetapi punya syahid. Apa beda antara tabi sama syahid itu? Kalau tabi itu sanatnya itu bercabang, tetapi bercabangnya itu di bawah sahabat. Itu namanya ada tabinya. Jadi kalau ada hadis, ada sanad menerimanya adalah satu sahabat dan sahabat itu meriwayatkan kepada banyak orang, jadi akhirnya sanadnya bercabang. Itu namanya bahwa hadis itu punya tabi. Tetapi kalau bercabangnya itu semenjak dari sahabat, jadi Rasulullah itu menyampaikan terhadap 2 sahabat, 3 sahabat, 4 sahabat. Jadi itu ada banyak syawahid, jadi ada banyak syahid itu ya di situ. Ini. Jadi kalau begitu berarti hadis ini tidak sekedar hanya punya tabi tetapi punya syahid. Karena apa kalau seperti itu? Karena dikatakan an Ibnu Abbas wa ghairihi, dan dari Ibnu Abbas dan dari yang lain. Disambung tadi dari siapa? Jabir bin Samurah. Wa Nabi Qatadah sing Abu Qatadah radhiyallahu anhu fil hadis ing dalam hadis at-tawili kang dawa fi naumihim ing dalam turune ashab anis salati sanging salat thumma adzana mongko nuli adzan sapa Bilal fa shalla mongko nuli salat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kama seperti oleh salat sapa Kanjeng Nabi yasnau yaiku nglakoni sapa Kanjeng Nabi kula yaumin ing dalam saben-saben dina. Jadi ada satu ghazwah ya, satu pertempuran di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beserta di dalamnya, sehingga dari panglima perangnya adalah Rasulullah. Makanya pertempuran itu disebut dengan
ghazwah. Kalau Rasulullah tidak ikut namanya sariyah. Jadi habis dari pertempuran itu, ketika Rasulullah sudah berada di bala tentara itu pulang, itu terlalu pagi, sehingga apa? Para sahabat itu akhirnya dan Rasulullah itu akhirnya berencana untuk tidur, untuk istirahat. Nah, istirahat di mungkin di lereng gunung lah, mungkin seperti itu, untuk istirahat. Dan akhirnya Rasulullah itu berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, jangan tidur, nanti kalau waktunya subuh adzan bangunkan kami, kan itu. Karena saking patuhnya Bilal itu pada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Bilal itu tidak duduk pun tidak. Jadi Bilal itu tetap berdiri. Tapi atas takdir Allah, Bilal yang sedang berdiri pun tertidur. Kan itu. Akhirnya apa? Ketika matahari sudah terbit, yang bangun pertama bukan Bilal, yang bangun pertama adalah Rasulullah, kan itu, Rasulullah. Sehingga Bilal dibangunkan, ambil air wudhu, dan akhirnya Bilal adzan. Hadis ini menunjukkan bahwa untuk sholat qadha pun itu disunahkan ada adzan. Jadi thumma adzana Bilalun fa shalla Nabi kama kana yasna'u kulla yaum. Ini di hadis yang lain gitu, rawahu Muslim itu ya. Walau tu Imam Muslim an Jabir sang Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata iku teka napa dumugi sapa Nabi al-Muzdalifah ing Muzdalifah. Fa shalla mongko nuli salat sapa jeung Nabi biaya wonten ing Muzdalifah al-maghrib ing salat maghrib wal isya lan ing salat isya bi adzanin wahidin bi adzanin dan adzan wahidin kang suci wa iqamataini randong iqamah. Apa artinya ini? Orang yang menjamak sholat itu gimana caranya? Kalau menjamak sholat, caranya adzannya sekali, iqamahnya 2 kali. Tuh, katanya kalau kita menjamak sholat antara sholat pertama sama sholat kedua itu tidak boleh kita mengerjakan sesuatu. Tidak boleh ada keterputusan. Iya, itu manakala terputusnya dalam waktu yang lama dan tidak untuk iqamat, kan itu. Misalkan ngeten, ada orang menjamak sholat gitu. Antaranya nopo sholat duhur kali sholat asar dipun jamak takhir. Begitu selesai sholat duhur santai dulu nopo ngopi, tinggal ngopi. Mari ngono lagi diteruskan sholat asar, mboten pareng niku. Mboten pareng. Tetapi kalau jeda antara sholat pertama dengan sholat kedua itu digunakan untuk iqamat, lah itu memang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dulu itu pernah ada KKN, mahasiswa KKN di salah satu desa. Akhirnya pas dia diminta untuk jadi khatib dan imam sholat Jumat, ketika mau sholat setelah setelah khutbah, mahasiswa itu mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati shalah. Tolong diluruskan, dirapatkan, yang rapat kan itu. Gara-gara ngomong niku, luruskan yang rapat itu. Itu ada salah satu jamaah yang mempermasalahkan. Dia berpendapat bahwa antara khutbah sama sholat Jumat tidak berlangsung terus, jadi tidak langsung kan itu. Tidak langsung. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang berpendapat sedemikian. Kalau menurut saya kaku lah itu ya, kaku gitu. Padahal Rasulullah kan gitu kan. Rasulullah itu kalau ngomong sawu sufufakum atau istawu wa'tadilu itu, Rasulullah gimana? Rasulullah itu tetap menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu menghadap mana? Kalau di Madinah itu menghadap ke selatan kan gitu. Tapi Rasul bisa melihat bagaimana kondisi jamaah itu, walaupun Rasul sudah menghadap kiblat. Itu hebatnya Rasulullah kan itu. Kita tidak bisa niru kan itu. Ya apa caranya? Awal di madhep rono iso roh kondisi jamaah iki rapat poga. Tapi memang dalam satu ketika Rasul itu sampai keturun ke jamaah itu untuk merapatkan, dirapatkan kan itu.
Makanya jamaah ini kudu sing rapat kan itu. Tanda rapat bagaimana? Tanda rapat itu nempelnya bau sama bau. Tapi yang perlu rapat betul itu yang pertama. Enggak kok begitu masuk ke rakaat yang kedua terus dirapetin kan itu. Enggak perlu seperti itu terlalu menyulitkan kan itu. Terlalu menyulitkan. Nah, jadi ngoten nggih. Jadi ini kalau terkait dengan sholat jamak ngoten carane. Walau lan tetap ketua Imam Muslim an Ibnu Umar sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak ngumpulaken sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi ing antarané salat maghrib wal isya alam salat isya bi iqamatin wahidatin bi iqamatin lan satu iqamat wahidatin kang suci wa zata lan nambahe sapa Abu Dawud likulli sholatin kedua saben-saben salat wa fi riwayat lain dan satu riwayat laut itu Dawud walam yunati lan walam yunati lan ora ana perintah lan ora perintah sapa Nabi fi wahidatin dalam salah siji ne iqamat minhuma saking salat loro. Ini ada versi yang berbeda kan itu. Katanya bahwa iqamatnya cukup satu kan itu. Iqamatnya cukup satu. Itulah sebabnya kenapa sih Islam itu berpendapat kalau ketika ada ikhtilaf, ketika ada perbedaan, yang perbedaan itu betul-betul didasarkan kepada dalil, maka itu dianggap rahmat. Jadi ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi perbedaan antar umatku itu menjadi rahmat. Terkait dengan apa ya? Terkait dengan ini kan itu. Bukankah dulu Rasulullah Muhammad SAW itu mencontohkan ketika ada perbedaan itu Rasul tidak cenderung untuk menyalahkan salah satunya kan? Ya, masih ingat kan ceritanya dua orang sahabat yang bepergian, begitu sampai jalan tiba waktunya sholat, mau sholat tidak ada air. Akhirnya kedua orang itu bertayamum. Habis sholat dengan tayamum itu meneruskan perjalanan, di tengah jalan menemukan air, yang satu tidak i'adah, yang satu itu tidak ambil air wudhu untuk sholat lagi, tetapi yang satunya mengambil air wudhu dan sholat lagi. Ketika cerita ini disampaikan kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Bagi yang tidak i'adah dikatakan laka sunnah, Anda mendapatkan sunnah. Tetapi bagi yang mengulangi, apa kata Rasulullah? Walakal ajroni, Anda mendapatkan dua pahala kan. Jadi luar biasa. Rasulullah luar biasa. Jadi yang sikap-sikap seperti inilah yang seharusnya perlu ditiru oleh umatnya kan itu. Tiru umatnya. Ojo gampang-gampang salah. Jadi hebat kan itu. Hebat sekali orang sekarang sering menyalah-nyalahkan orang. Sama dengan ketika habis perang Khandaq ya, perang Khandaq. Kenapa perang ini disebut dengan perang Khandaq? Nama lain dari perang Khandaq itu perang apa? Perang Ahzab. Itu Khandaq itu artinya parit ya. Ada Salman Al-Farisi itu ketika ini kan musuhnya tidak hanya kafir Quraisy, tapi sekutu itu dari berbagai kelompok menyerang Islam. Akhirnya Salman usul kepada Rasulullah untuk dibikin parit agar orang Makkah tidak bisa masuk Madinah kan itu. Akhirnya betul yang hebat itu ketika membuat parit itu diceritakan dalam sejarah dalam waktu sekitar 7 hari. Itu nanti kalau para sahabat ketemu batu besar, sahabat tidak bisa memukulnya untuk jadi pecah, diserahkan kepada Rasulullah. Wah, itu diserahkan Rasulullah. Begitu batu besar itu dikapak oleh Rasulullah, pecah hancur. Berarti Rasulullah itu hebat juga kan? Hebat. Dan betul akhirnya sekutu tidak bisa masuk, ya, tidak bisa masuk dalam waktu sekitar 27 hari. Akhirnya datang itu namanya angin puting beliung. Allah tidak hanya mengirimkan angin, tetapi bersama dengan itu juga mengirimkan wabah penyakit bersamaan dengan datangnya angin puting beliung itu yang memorak-porandakan kemah-kemah sekutu itu. Akhirnya kocar kacir lah
kocar kacir, dan akhirnya mereka buyar dan pulang. Ketika Rasulullah itu juga sudah lelah untuk lama kan siap siaga untuk menghadapi itu. Akhirnya ketika Rasulullah dan para sahabat itu pulang, Rasulullah itu sudah sampai ke rumah, itu didatangi malaikat Jibril. Kenapa kok malaikat Jibril mendatangi Rasulullah itu? Malaikat Jibril memberitahukan bahwa Bani Quraidah, orang Yahudi Bani Quraidah, itu kan di Madinah itu ketika Rasulullah hijrah itu kan seluruh kabilah itu berbaiat untuk taat kepada Rasulullah, untuk juga berbaiat manakala ada satu komunitas yang diserang dari luar, maka seluruh kabilah agamanya apapun itu harus bersatu padu untuk melawan musuh itu. Ternyata pas terjadi perang Ahzab itu Yahudi Bani Quraidah ternyata tidak ikut kan itu. Tidak ikut. Ya, karena tidak ikut akhirnya Jibril mengusulkan serang Bani Quraidah. Serang Bani Quraidah. Akhirnya betul para sahabat itu diperintahkan Rasulullah untuk segera sampai ke Bani Quraidah, dan Rasul mengatakan la yusalliyanil asra illa fi Bani Quraidah. Anda jangan sekali-kali sholat asar kecuali sampai ke Bani Quraidah. Itu ketika para sahabat itu menerima perintah larangan Rasulullah untuk tidak sholat asar kecuali sampai ke Bani Quraidah, itu sahabat itu dalam memahami itu terpecah jadi dua. Yang satu memahami betul-betul tidak berani sholat asar kecuali sudah betul-betul sampai ke Bani Quraidah. Sementara yang lain enggak, mungkin yang muda-muda lah, yang muda-muda yang sering ikut kajian mungkin gitu, yang kecerdasan IQ-nya itu relatif tinggi mungkin gitu, tinggi. Itu berpendapat larangan Rasulullah itu pada dasarnya kita diminta untuk bersegera menuju ke Bani Quraidah. Adapun kalau di tengah jalan di waktunya sholat, ya sholat lah kan itu. Akhirnya betul dua kelompok sahabat yang berbeda itu disampaikan kepada Rasulullah untuk mendapatkan kepastian dari dua kelompok itu mana yang benar kan itu. Ternyata di hadis itu dikatakan walam yu'annif ahadan minhum, Rasul ternyata tidak mencela salah satunya. Jadi kalau kita mengikuti cara Rasulullah itu untuk memecahkan perbedaan-perbedaan pendapat itu seluruhnya jadi indah kan itu. Jadi indah. Nah, oleh karenanya saudara sama nanti jadi apa sama itu? Jadi guru mungkin, atau jadi dosen, atau jadi apapun lah itu. Ketika nanti saudara itu ditokohkan oleh masyarakat, dan di masyarakat itu terjadi perbedaan-perbedaan, sama harus tahu bagaimana cara menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu kan itu. Sampai beritahukan, oh kalau yang seperti ini dasarnya ini, kalau yang ini dasarnya ini kan itu. Jadi mereka masing-masing mereka merasa nyaman kan itu. Ojo ngene. Weh, iku sebenarnya sampean sunnah iki. Kalau yang ini sunnah biasanya kalau orang sekarang, sementara yang kamu itu termasuk bid'ah. Orang sekarang kan gitu, senantiasa menghadapkan antara sunnah sama bid'ah itu kan itu. Padahal Rasul dulu tidak mencontohkan seperti itu. Nah, ngoten nggih. Jadi walaupun ini ada perbedaan, tetapi tadi kan itu, tapi oleh ulama biasalah seperti itu. Jadi akhirnya apa yo? Tadi ada yang berpendapat ulama itu, yo kalau gitu kalau sholat menjama itu cukup adzan sekali, iqamah sekali. Tetapi kalau menggunakan hadis yang tadi ya adzannya sekali tapi iqamahnya dua kali. Oke, saya tambah satu. Wa Ibnu Umar lan sang Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhu qala ngendika sabda Ibnu Umar Aisyah qala ngendika sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bilalan setune Bilal iku yu'adzinu adzan sapa Bilal bilailin kelawan satu malam fakulu mongko padha mangono sira kabeh wasyrabu lan padha minum sira kabeh hatta yunati sehingga undang-undang sapa Ibnu Maktum artinya undang-undang ya ada deh sapa Ibnu Ummi Maktum Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Siapa sih Abdullah bin Ummi Maktum itu? Wa kana lana sapa Abdullah bin Maktum iku rajulan seorang laki-laki a'ma kang buta la yunati kang boten nate undang-undang boten nate adzan sapa Abdullah bin Maktum hatta yuqala sehingga den diberitahu apa annahu
apa an-nausutune Abdul bin Maktum asbahta was manjing subuh sira muttafaqun alaih ai hadza muttafaqun alaih wa fi akhirih lan ing dalam akhir hadis idrajun utawi enek manjing kalame wong liya saliyane kalame jeung nabi ini. Jadi kalau kita memperhatikan ini maka sunnahnya azan untuk menjelang subuh dan subuh itu ada 2 kali. Azan yang pertama itu memberitahukan bahwa tibalah waktunya kita untuk melaksanakan tahajud dan sahur. Azan yang kedua membuktikan bahwa kita sudah masuk waktunya sholat subuh kan itu. Makanya wonten di daerah tertentu saya nggak tahu, tapi seringkali terdengar itu suaranya, suara adzannya itu ya sekitar jam-jam 3 itu adzan. Yang tidak pernah tahu dikira subuh gitu. Enggak, itu belum subuh kan itu. Jadi adanya dua kali. Jadi ini mengamalkan hadis ini. Kalau pada masa Rasulullah, kalau adzan yang pertama tadi itu dilaksanakan oleh Bilal, tapi adzan yang kedua itu oleh Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum itu pernah minta dispensasi kepada Rasulullah itu. Minta dispensasi kepada Rasulullah. Karena rumahnya Abdullah bin Maktum itu jauh dari masjid. Jauh dari Masjid Nabawi. Kenapa kok beliau minta dispensasi? Tentang apa? Untuk tidak sholat jamaah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menuntunnya membawanya ke masjid. Akhirnya Rasulullah itu bertanya ulang, atas ma'un nida, apakah saudara mendengar suara azan? Dijawab, bala ya Rasulullah. Ya, saya mendengar ya Rasulullah. Saya mendengar suara azan. Akhirnya Rasul tetap mengatakan wajibat. Anda wajib datang ke masjid untuk melaksanakan jamaah. Nah, berdasarkan hadis ini, sebagian mazhab itu berpendapat kalau jamaah sholat fardu bagi laki-laki di masjid itu hukumnya wajib. Nah, kalau mazhab Syafi'i hukumnya apa? Sunnah muakkad. Ada yang berpendapat kalau jamaah itu wajib hukumnya kan itu wajib hukumnya. Karena adanya hadis niku sementara ngoten. Semoga yang kita pelajari barokah dan manfaat. Moga kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.